Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bertemu lagi di mata kuliah Hukum Pidana. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep pidana pokok dan pidana tambahan, kita akan melihat ragam konsep pemidanaan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saudara-saudara dan rekan-rekan mahasiswa pegang saat ini. Pertama, di pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokoknya ada pertama pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Di pidana tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, ada perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Mari kita lihat di konsep selanjutnya, pidana mati. Apabila rekan-rekan sekalian lihat di pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mungkin ada beberapa kitab undang-undang rekan-rekan sekalian yang mengatakan bahwa konsep eksekusi mati ini masih dalam konsep digantung. Terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Jadi algojo ini dalam konsep pemidanaan mati di hal ini adalah digantung. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, maka pasal 11 ini telah diganti dan diubah dengan konsep penembakan, eksekusi mati dengan cara ditembak. Nah, di dalam konsep pidana mati, kita akan melihat bahwa beberapa konsekuensi mati itu ada di pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 111 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 124 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 140 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 479 ayat 2, dan pasal 368 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep pidana selanjutnya adalah pidana penjara. Nah, pidana penjara ini memiliki implementasi khusus terhadap apa yang akan terjadi pada diri pelaku. Pertama, ketika seorang dirampas kemerdekaannya atau dalam hal ini adalah di penjara, maka dia telah mengalami kehilangan hak. Beberapa hak yang dihilangkan oleh negara pada diri pelaku yang telah mengalami penghukuman penjara adalah hak untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya, hak untuk memangku jabatan publik. Selanjutnya, hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat tertentu, kecuali dia memperoleh pekerjaan, mendapatkan kepercayaan di lembaga pemasyarakatannya untuk memperoleh membantu dia hidup di dalam lembaga pemasyarakatan. Itu pekerjaan yang sifatnya edukatif, dan itu tidak termasuk dalam hal ini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar dari penjara itu sendiri. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perizinan-perizinan tertentu, hak untuk mengadakan asuransi tertentu, asuransi hidup, hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjara merupakan salah satu alasan untuk meminta bercerai menurut hukum pidana. Nah, itu di dalam konsep hukum perdata, ikatan perkawinan, dan hak-hak sipil lainnya. Dalam konsep pidana kurungan, di pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, paling sedikit atau paling lama setahun. Paling sedikit 1 hari, paling lama setahun untuk konsep tindak pidana kurungan. Tindak pidana denda. Nah, konsep tindak pidana denda ini sebenarnya tersebar di buku 2 dan buku 3, serta di buku 1.
yakni konsep tindak pidana denda ini baik yang sifatnya khusus sendiri atau sifatnya gabungan dengan tindak pidana pokok lainnya, atau menjadi konsep hukuman yang sifatnya alternatif. Nah, selanjutnya pidana tambahan. Rekan-rekan sekalian bisa melihat pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tambahan ini memiliki konsekuensi adalah pemutusan pengadilan atas hak memegang jabatan, hak untuk memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, hak menjadi penasehat atau pengurus. Selanjutnya, hak menjalankan kekuasaan, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Di pasal 38 ayat 1 ini mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut. Pertama, dalam hal pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup. Sementara dalam kejahatan atau penjara untuk waktu tertentu, lama pencabutannya paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun. Dalam pidana denda ini dikonsepkan bahwa lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun. Selanjutnya ada perampasan barang-barang tertentu. Nah, perampasan barang-barang tertentu ini tidak semua barang yang dirampas, melainkan pertama, barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, dalam hal pemidanaan karena kejahatan tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, pengumuman putusan hakim. Nah, dalam konsep pengumuman putusan hakim ini tidak serta-merta diumumkan begitu saja, melainkan dalam konsep putusannya diberikan konsekuensi bahwa bagaimana cara melaksanakan perintah dan atas biaya terpidana. Jadi diatur terlebih dahulu bagaimana cara melaksanakan konsep pengumuman hakim atas putusan tersebut. Terima kasih, demikianlah pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.